Deng Xiaoke, bolehkah aku minta tolong? Apa itu? Bisakah kamu meminjamkan aku 100 yuan? Kamu masih belum kenyang dengan semua makanan itu? Tidak, aku butuh taksi untuk pulang. Ayo kita jalan kaki saja. Tidak. Bukan Zhang Xiaoke yang itu, jangan. Taruh di atas meja. Kamu memuntir tubuhmu seperti ini tidak sakitkah? Mengapa kamu berbalik arah? Apa yang sedang kamu Potong? Aduh. Sakit sekali rasanya. Aku tidak bisa melakukannya. Yoga adalah cara terbaik untuk menjaga bentuk tubuh. Sebagai wanita, kamu harus keras pada dirimu sendiri. Wanita mana yang pernah bilang padaku dulu kalau wanita harus baik pada dirinya sendiri? Apa kamu tidak mengerti? Untuk bersikap baik pada dirimu sendiri, kamu harus keras terlebih dahulu. Tapi di usia 25, kerutan sudah mulai muncul dan ada sedikit perut buncit. Pada usia 30 mungkin kamu bahkan butuh botox apa. Kamu tahu berapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk mempertahankan keremajaan. Jadi lebih baik aku Tak usah mempertahankannya. Untuk apa mempertahankannya? Wanita hanya punya modal sedikit ini. dan modal bukan terletak pada hal ini. Dihormati tergantung apakah kamu mandiri, bukan apakah kamu memiliki kerutan atau tidak. Boleh aku bertanya, nona muda, kenapa kamu belum mendapatkan pekerjaan dengan benar? Setelah lebih dari setahun sejak kamu lulus? Oh, bukankah aku ingin mencari pekerjaan yang lebih baik? Tapi, kamu sama sekali tidak mencarinya dengan serius. Kamu sangat pemilih. Aku bilang padamu, wanita seharusnya fokus pada keluarga atau karir. Kamu tidak bergantung pada keduanya. Tak heran ibumu selalu mengkritikmu, tapi kamu tidak suka mendengarkannya. Mengapa aku merasa ada ibu lain di keluarga kita? Mbak, terima kasih. Dan satu setan saat itu? Oke, baik. Saya tidak akan menyalamu lagi. Apakah Anda tidak mengatakan bahwa Apa sesuatu yang itu? sangat menarik terjadi kemarin? Jika Anda tidak memberitahu saya akan hampir lupa. Apakah saya tidak memberikan tanggal buta yang salah? Seseorang mengambil kartu saya kemarin malam. Tidak, saya mendapat pesan teks di telepon saya. Yaitu adalah orang yang memutar itu. Kemudian dia ingin beritahu saya nomor ponselnya dengan memutar kartunya. Adalah nomor teleponnya saat 4 tiket tersebut. Itu berenang 4 kali ti. Cukup menarik. Apa yang menarik? Siapa yang tertarik akan berpikir seperti itu? Baik. Tidak, saya menemukan alamatnya. Nanti, setelah saya pergi, saya bermain piano dengan Banggati. Cukup romantis. Untuk memamerkan bakat saya, tapi dia bukan pacar saya. Yang begitu romantis. Tentang itu, Apakah Anda memiliki foto? Adalah dia tampan? Dia sangat tampan. Kami baru saja bertemu di mana? Anda mendapatkan foto ini? Anda bahkan Saya menyentuh sebenarnya kepalanya. memiliki Dia satu terlihat seperti ini. Saya akan membiarkannya Kembali. tumbuh. Ditunggu dulu, hahaha. Kenapa dia tumbuh? Apakah Anda benar-benar memiliki fotonya? Apakah saya tidak punya tanggal buta yang salah? Saya pikir dia adalah bukti bahwa pria kencan buta. Tersisa untuk ibu saya. Dia cukup tampan. Layar sangat kecil yang saya tidak dapat melihat dengan jelas. Lihat his. Wajah penuh tas. Oh. Oh, lihat aja si kecil. Suka Anda? I have a friend. Serius.
Anda masih menunggu Lu Chen. Kan ya? Belum ada waktu 3 bulan lagi. Saya bilang Anda itu tidak dapat diandalkan. Mengapa tidak dapat diandalkan? Sudah keluar negeri sejak lama. Bagaimana dia? Tidak punya anak perempuan? Bisakah Anda menghentikan menghadirkan masalah yang tidak relevan? Maaf banget. Saya tidak ingin berpikir mengenai hal itu ini. Benar-benar tidak dapat diandalkan. Tetaplah bersama dia. Itu 3 bulan bagaimanapun. Baik dia datang atau saya pergi. Atau kita membagi. Serius saya kira. Anda seharusnya menemukan pekerjaan sekarang juga. Berhenti bertanya. Keluarga Anda untuk uang sepanjang waktu jika tidak cukup dengarkan ibu Anda dan Mungkin lanjutkan tanggal DPT buta. suami kaya. Siapa yang bisa menjadi nyonya Anda? Kenapa Anda tidak menjadi nyonya? Mengapa Anda menghadirkan masalah yang tidak relevan? Apa yang salah? Saya tertipu bagaimanapun. Lain kali saya akan menjaga mata saya, tetap terbuka dan meneliti dengan Dan berusaha untuk jangka panjang. Pertempuran oke pasti saya perhatikan. Jadi mulai hari ini saya akan bekerja keras dan cari kecocokan yang bagus kerja, dan kemudian menjadi independen. Tapi saya tidak bisa hidup di rumah Anda setiap hari. Kan ya? Ayo. Tapi tidak bisa saya bantu. Bagaimana dengan kita berkumpul? Hei, mari kita kompetisi untuk melihat siapa yang pertama menemukan pekerjaan Akan telakan. memperlakukan kami oke? Saya suka orang-orang bersaing dengan saya besar. Makan malam lobster besar. Jangan takut, siapkan uang Anda. Hahaha, latihan keras. Anda adalah pembimbing ke-18 yang telah saya lihat. Grup pelajar usia apa yang biasanya Anda lakukan? SMP, SMA. Atau mereka yang ingin kuliah? Ini sepertinya tidak sesuai untuk Tian-Tian. Kan ya? Saya sudah baca info titian dia. Situasi memang agak khusus. Sulit untuk menemukan tutor. Mengapa mereka merekomendasikan kamu? Karena saya mengambil psikologi anak sebagai mata kuliah pilihan di sekolah. Dan sekarang saya masih mengulang. Kamu tidak menyebutkan itu di resume kamu. Saya hanya mengambilnya sebagai mata kuliah pilihan selama 1 tahun. Saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan ujian. Jadi saya malu untuk menuliskannya. Mari kita bicara tentang gaji kamu. UM tidak perlu membicarakannya. Cukup bicarakan dengan perusahaan. Mereka memiliki standar sendiri. UM, bisakah saya bertemu Tian-Tian? Apakah dia ada di sana? Oh, kamu bisa datang. Tian-Tian. Maka saya tidak akan mengganggu kamu lagi, mari. Berhubungan nanti. Oke, saya pergi. Ini takdir kamu lagi. Ya, ini cukup takdir. Saya hampir tertabrak oleh kamu. Tertabrak oleh saya juga merupakan suatu takdir. Mengapa kamu tinggal di sini? Tidak. Saya datang untuk menemui teman. Bukankah kamu paling benci uang? Bagaimana kamu berteman dengan orang kaya? Ini ada hubungannya dengan kamu, benarkah? Tidak ada hubungannya, sama sekali tidak. Miss Kinggao tidak kekurangan uang. Tapi dia suka berteman dengan orang kaya. Pertama, simpan dulu julukan kamu itu. Saya tidak suka. Itu kedua, saya punya teman kaya itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Ketiga, kamu bilang bahwa kamu seorang kurir 360. Memakai kacamata hitam itu tidak pantas. Sepertinya kamu benar-benar meremehkan kami orang miskin. Saya akan memberikan kamu sebuah nasihat, baiklah. Rasa rendah diri yang tepat adalah rendah hati sementara. Rasa rendah diri yang berlebihan adalah munafik. Saya sangat suka kalimat ini. Terima kasih atas nasihat yang kamu berikan kepada saya. Hei, saya benar-benar tidak menyangka bertemu kamu di area villa orang kaya. Tidak heran. Hanya mereka yang memiliki kekayaan yang meremehkan. Kekayaan, tidak heran kamu sangat tidak puas. Dengan filosofi hidup saya, mari. Saya memberikan kamu satu lagi. Nasihat, jangan terlalu. Pintar, kamu benar. Filosofi hidup kita tidak berada di planet yang sama. Apa yang kurang dariku adalah uang. Dan yang paling tidak kamu kurang adalah uang. Apa yang salah? Apakah kamu marah? Aku benar. Tapi aku sangat senang hari ini. Aku tahu di mana aku bisa menemukanmu di masa depan. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Jangan gugup, jangan. Khawatir, aku akan berteman denganmu dengan cara yang sah. Kita tidak kekurangan uang. Selamat tinggal, nona kamu. Orang gila sejati.
Dan hei, mengapa kalian berdua kembali bersama? Kamu kembali dan kita bertemu di pintu. Mengapa kamu kembali begitu awal? Apakah kamu punya kabar baik untuk memberitahu ibu? Ya, aku menemukan pekerjaan. Indeks perawat meningkat. Tolong tambahkan beberapa saham. Hei, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang serius? Shen Hua menemukan pekerjaan pada hari pertama. Benar? Pekerjaan apa itu, Shen Hua? Itu bukan pekerjaan yang baik. Kamu tidak meremehkannya. Menjual kosmetik di butik apakah? Kamu kekurangan orang? Ajak aku. Jangan terlalu sembrono. Katakan pada ibu hari ini. Berapa banyak pekerjaan yang telah kamu lamar hari ini? Berapa banyak yang ada? Yang pertama mengatakan bahwa Orang pertama menyukaiku. Tapi bos itu adalah seorang cabul besar. Aku tidak bisa mengorbankan penampilanku untuk pekerjaan kan. Tentu saja. itu sama sekali tidak mungkin. Aku bukan orang seperti itu. Kamu mirip ibumu dalam hal ini yang pasti tidak terjadi yang kedua. Dan yang kedua semuanya cocok. Kuncinya adalah bahwa gambarku tidak Cukup baik, ini benar-benar omong kosong. Gambarku tidak cukup baik. Mereka buta dan terlihat seperti ini tetapi mereka tidak bisa lulus. gambarku yang tidak bisa lulus. Mengapa? Kamu memakai komedi bersama ibumu. Itu terlalu indah, kamu menyalahkan seluruh komedi itu padaku. Apa kamu mengerti, Bu? Aku pasti mengerti. Itu seorang wanita, apakah dia cemburu? Kami benar, tentu saja benar. Yang kedua tidak dihitung. Dan yang ketiga, Bahkan lebih salahmu. Bu, kamu bilang bisa melahirkan aku di hari lain, tapi kamu harus melahirkan pada tanggal 12 Maret. Orang-orang tidak mau Pisces. Bilang cinta itu fantasi dan tidak realistis apa? omong kosong. Orang-orang ini gila. Apa hubungannya mencari pekerjaan dengan kursi itu? Apa gunanya tampan, tapi tidak punya kemampuan? Tidakkah kamu pikir salahmu? Kalau tidak, aku sudah lama dapat pekerjaan. Kamu tidak punya hati nurani. Aku menciptakan ini untukmu. Dan kamu bahkan tidak berterima kasih. Bagaimana aku bisa memutuskan? Kamu bahkan tidak punya waktu untuk berterima kasih pada ibu. Hei Xiaoke. Fengshen Otomobil sedang merekrut. Bukankah kamu belajar teknik mesin dan listrik di kuliah? Cukup cocok. Lihat. Lihat ya. Ampun cocok. Bukan? Orang akan cepat datang. Bolehkah? Jadi mari kita coba. Apa yang kamu coba? Aku akan mencoba. Ini jadi sudah diputuskan ini. Bukan salahku kalau karena kamu. Tidak mungkin. Haha, oh. Ayo pergi, maaf. Rekrutmen kami sudah berakhir. Kapan berakhirnya? Itu tertulis di iklan rekrutmen, sangat jelas. Pekerjaan yang aku terima kemarin. Sangat cocok untukku. Aku mengambil jurusan teknik mesin dan listrik dan juga belajar manajemen dan sekretaris. Aku lulus tes Inggris CT. Kenapa kamu tidak berdiskusi dengan bosmu? Ini benar-benar. Tidak mungkin saya tidak bisa mengambil keputusan dalam hal ini. Tidak. Saya benar-benar tidak tahu tentang tenggat waktu kemarin. Kalau tidak, saya akan memberitahu bos Anda. Untuk tidak menyulitkan saya, jika Anda benar-benar ingin bekerja di perusahaan kami, Anda harus memperhatikan selama rekrutmen berikutnya, dan tidak melewatkan tenggat waktu. Biarkan saya mencoba. Bagaimana jika bos Anda membuat pengecualian dan menerima saya? Benar begitu? Hello Chuan Xiu. Wanita ini datang untuk wawancara, tolong. Perlihatkan resume Anda. Agar saya bisa membicarakannya dengan mereka. Tapi jangan terlalu berharap. Terima kasih. Saya pikir orang ini cukup cocok. Mari kita lihat kapan mengatur wawancara. Waktu wawancara sudah lewat. Saya benar-benar berpikir dia cukup cocok. Anda bisa. Kondisinya bagus. Mengapa Anda mendaftar begitu terlambat? Gadis ini sangat ceroboh. Sampai salah waktu. Mengapa and the tidak fleksibel? Semua orang sudah di sini. Ini semua terkait. Kalau tidak, kami tidak akan meminta bantuan Anda. Tolong bersikaplah fleksibel. Berikan dia muka. Agar dia bisa masuk. Tapi jika tidak cocok, kita tidak bisa sentimental. Bagaimanapun kepentingan perusahaan yang utama. Baiklah. Saya tahu. Halo Tuan Chen, saya Deng Xiaoke. Mengapa Anda baru datang sekarang? Saya salah waktu. Tidak ada alasan adalah alasan. Di industri kami, waktu adalah segalanya. Jika kita sedang bernegosiasi dengan klien sekarang, mungkin gagal karena keterlambatan 3 menit Anda. Dan sebagai pekerja kantoran, hal pertama yang harus diperhatikan adalah penampilan Anda. Baiklah. Saya tidak pandai berdandan. Tapi saya suka belajar.
Lihat, saya kuliah di jurusan teknik mesin dan elektro, tapi saya juga belajar manajemen sekretaris dan bahasa Inggris. Jika perusahaan membutuhkan, saya juga bisa belajar makeup. Kamu kuliah di jurusan teknik mesin dan elektro. Kenapa tidak cari pekerjaan yang terkait? Saya salah pilih jurusan. Pekerjaan terkait biasanya membutuhkan laki-laki, Sesekali ada 1 atau 2 perempuan yang direkrut. tapi mereka tidak direkrut karena jurusannya. Jika kamu benar-benar kompeten, terlepas dari jenis kelamin. Pak Chen, saya benar-benar merasa pekerjaan ini sangat cocok untukmu. Kenapa tidak biarkan saya mencoba? Kalau tidak cocok, kamu selalu bisa menelepon saya. Dan menjawab pertanyaanku. Oke, bagaimana jika ada pelanggan yang sangat sulit? Ingin mengembalikan mobil yang saya jual kepadanya, dan terus meneleponmu. Apa yang harus kamu lakukan? Itu tergantung pada apakah alasannya cukup kuat. Jika iya, saya akan minta instruksi bos saya dan lihat apa maksudnya. Kalau tidak, saya akan mengelilinginya saja. Lagi pula saya punya banyak waktu. Apa kamu tidak takut kesal? Saya punya temperamen yang baik dan pasti tidak akan kesal. Namun aturan umum dalam industri ini adalah, barang yang sudah dijual tidak boleh ditarik kembali. Terima kasih. Pak Chen, karena memberi pengecualian untuk membolehkan saya wawancara, saya akan pulang dan menunggu kabar dari Anda. Terima kasih, Pak Chen. Shanshan, kapan If You Are The One akan tayang? Bibi saya menunggu untuk menontonnya. Sebenarnya, kamu tidak bertemu dengan yang tepat saat itu. Kamu terlalu pemilih. Kamu tidak boleh seperti ini. Kamu tahu, kamu tidak boleh terlalu pemilih lagi. Nanti malah hanya buang-buang waktu. Apa yang harus saya lakukan? Kamu harus memberi contoh untuk Xiaoke. Dan beri dia semangat. Kamu tahu? Aku tahu. Tidak mudah menemukan yang tepat. Shanshan, jangan terlalu membebani dirimu sendiri. Kegagalan kali ini berarti orang-orang ini tidak ditakdirkan bersamamu. Hubungan antara manusia sebenarnya adalah masalah takdir. Jika ada takdir, kamu bisa selalu bersama. Jika tidak ada takdir, kamu tidak bisa memaksanya. Kenapa aku tidak mau mendengarkanmu? Apa itu takdir atau bukan? Aku bilang, kamu argumenmu memengaruhi. Xiaoke, dia tidak akan mencarinya, kamu tahu? Kami sama sekali tidak terkait dan dari tempat yang jauh. Jadi, bagaimana kami tidak ditakdirkan bersama? Kenapa orang-orang di acara kencan sekarang masuk akal sekali? Aku bilang, kenapa kamu suka berdebat? Kamu. Bibi dan Paman. Ya, tentang masalah takdir. Menurutku itu pendapat pribadi dan aku menyimpannya. Kita akan bahas lain kali. Sudah, hei. Siapa yang berdebat denganmu? Aku, apa yang aku perdebatkan? Kapan aku berdebat? Kamulah yang selalu bilang hal-hal tidak berguna. Lihat acara kencan ini. If You Are The One sangat bagus. Dalam kesempatan kamu bisa memilih belasan atau 20 orang hanya. Kemudian kamu bisa bertemu dan memiliki takdir. Sayangku, kamu kembali. Hei. Bagaimana? Wawancara itu Tidak terlalu bagus. kenapa? Mr. Chen tidak menyukaiku. Kenapa dia tidak menyukaiku? Dingin sekali dia. Pasti tidak menyukaiku. Ibu KR bilang padamu, jangan selalu membicarakan urusan orang lain. Mari kita cari alasan dalam diri kita sendiri. Apa kita tidak bekerja keras? Cukup? Apa yang kita lakukan? Ayo. Shanshan, hei. Let me memperkenalkan Anda. Ini adalah sepupu Shanshan Xiaoke. Dia adalah teman baik wanita Shenhua. Silakan datang. Cepat. Waktunya makan malam, ayo. Tutup pintu, Xiao, ke apa yang terjadi? Wawancara itu tidak berfungsi. Keluar, saya lupa bertanya. Apakah itu pria atau Seorang wanita? Seorang wanita A. wanita? Menakjubkan bahwa seorang wanita bisa menjadi bos ketika mendengar hal itu. Saya tahu tidak ada kesempatan untuk sebuah wanita. Mengapa? Cuman wanita, bos bilang kegedean. Apakah menurut Anda ada hal seperti itu? Ini jelas. APA yang saya katakan Anda, APA yang bos lagi. Mereka adalah wanita tua. Mereka berharap bahwa kita jelek. Anda tahu apa? Dia terlihat hanya 27 atau 28 tahun dan sangat indah dia. Hampir 30 dan masih belum menikah. Dia harus bersaing dengan pria untuk pekerjaan. Dia terlihat apa tujuan menjadi indah? Bagaimana Anda tahu dia tidak menikah? Tempat gamen mobil function. Tempat wanita melayani pria? Bisakah dia merawat keluarga jika ia mencapai tingkat tersebut? Untuk berapa pria bisa ditambah istrinya? Bekerja, jauh dari rumah? Izinkan saya memberi tahu Anda. Wanita harus feminin. Lebih dapat diandalkan daripada menjadi bos yang berdarah dingin. Oh, jujur Gan, saya sangat mendengar Anda mengatakan mengapa wanita harus bekerja sangat keras lakukan. Dan apakah mereka masih harus kembali kepada keluarga mereka?
Temukan suami yang baik. Memiliki keluarga lebih baik dari hal lain. Oh. Harus cepat dan lakukan. Dan jangan lupakan saya. Ngomong-ngomong Anda menyebutkan sisa. Wanita Hei. Hei, terakhir kali kita melihat istilah di koran tentang wanita sisa. Kamu bilang itu sangat akurat. Ingat nggak? Mana mungkin aku ingat? Kan kamu yang bilang. Mana mungkin kamu nggak ingat? Kamu menyembah Ratu Anjing. Menyembah Ratu Anjing. Dengar bukankah itu sama seperti anjing kalah? Jelek banget. Kalau kamu sampai seperti itu, kamu nggak ada harapan lagi ke R. Dengerin mama kamu. Harus cepat-cepat. Aku kasih tahu. Kalau sampai seperti itu kamu akan disebut anjing kalah. Astaga, ngeri mikirnya. Mama itu namanya lebih baik sendiri. Daripada kualitas buruk, lebih baik sendiri daripada kualitas buruk kedengarannya bagus. Kamu masih kurang sesuatu sekarang. Dan Nggak punya apa-apa, siapa yang kurang? Aku nggak punya pacar. Hei, ayo makan Hei. Xiaoke. Makan-makan. Aku benar-benar nggak mau makan. ini cuma tentang kerja. Kamu tetap harus makan, mau makan atau? Nggak, halo. Ini Deng Xiaoke di telepon. Aku Su Yan dari perusahaan Fengshen. Mr. Su dengan hormat memberitahukan bahwa kamu telah diterima di perusahaan kami. Silakan bersiap untuk melapor ke Departemen HR pukul 9 pagi hari Senin. Aku pasti akan bekerja keras. Terima kasih, Mr. Su. Ada apa? Ada apa dengan KR? Ayo makan, ayo bicarakan kerja. Oh, kamu kasih tahu. Aku diterima. Benarkah? Hahaha. Apa yang aku bilang? Itu takdir sama. Seperti mencari kerja. Aku sudah mencarinya dan aku di sini. Ya, aku sudah mencarinya dan aku di sini. Kita sudah membicarakannya lama sekali sudah. 2 tahun dan kamu masih ingat kan? Mama, aku sudah mendapatkan pekerjaan. Kenapa kamu masih di sini? Aku baru saja membicarakan takdir. Tapi dia menemukannya, sekarang dia kembali untuk Mencari pekerjaan. Kita harus merayakannya dengan baik. Aku tidak akan berdebat denganmu kan? Kalian bertiga sudah mendapatkan pekerjaan baru. Mari kita bersulang. Santai saja, terima kasih. Untuk berlari begitu lama Yuan mengundangku minum. Ada hal yang tidak bisa dikatakan lewat telepon? Aku pikir kau benar-benar butuh seseorang di sampingmu sekarang. Ada yang istimewa dari itu? Aku punya 2 kabar buruk untukmu. Lanjutkan dan katakan padaku, aku mendengarkan. Kabar buruk pertama adalah, gadis yang kamu perkenalkan bukan lagi harapan. Bukankah kamu yang punya kata akhir dalam hal ini? Tapi Su Yan sudah jatuh cinta pada seorang gadis. Jelas dia ingin merekrut untuk dirinya sendiri. Manajer HR memberitahuku. Dia memaksa memasukkan informasi orang ini. Kamu tidak perlu memberinya muka dan mengungkapnya. Tapi aku harus mengakui bahwa gadis ini sangat baik dan lebih cocok untuk posisi ini. Oh, tidak masalah. Perkenalkan saja dia ke pekerjaan lain. Ceritakan tentang kabar burukmu berikutnya. Kabar buruk berikutnya mungkin lebih buruk. Situasimu dengan pesanan iklan perusahaan kita tahun depan tidak terlalu baik. Seberapa percaya diriku bahwa Perbedaan terbaik 20%. sangat besar. Siapa lawannya? Lawan adalah perusahaan 4A. Aku tidak bisa memberitahumu namanya. Transaksi sudah hampir selesai. Apakah ini hubunganmu? Itu dibawa oleh Su Yan. Apa tawaran mereka? Sebenarnya tidak banyak perbedaan dalam kreativitas. Perbedaannya terletak pada perangkat keras. Sumber daya apa yang mereka miliki? Apakah 15 papan iklan di pinggir jalan bandara? Kosong sekarang. Mereka sudah mengambilnya. Kami punya sumber lokasi lain. Tapi kami hanya ingin lokasi bandara yang berada di depan pintu Beijing. Kapan kita akan menandatangani kontrak dengan mereka? Itu akan terjadi dalam 2 hari ke depan. Mereka sedang bernegosiasi hak agensi merek-merek itu. Selama kita mendapatkan hak agensi, kita bisa menandatangani kontrak. Jadi, siapapun yang mendapatkan papan iklan di kedua sisi jalan akan mendapatkan pesanan. Sudah milik mereka. Belum ditandatanganikan. Apalagi yang bisa kamu lakukan dalam 2 hari? Setidaknya aku masih punya 2 hari. Untuk melakukan apapun. Hei Tuan Tanah. Pipa air di rumahku pecah. Bisakah kamu datang dan membantuku memperbaikinya? Oh, aku tidak punya waktu. Selain itu,
Aku hanya menyewakan rumah itu dengan harga murah. Dan kamu masih mengharapkan aku untuk memperbaikinya, lakukan saja sendiri. Hei Tante. Siapa kamu? Aku masih bisa memperkenalkan sumber lain padamu. Aku tidak bisa membiarkan sumber yang sudah aku miliki lepas. Aku masih ingat tahun itu ketika kamu meneleponku di Amerika Serikat dan bilang kamu bangkrut dan perusahaan hanya punya kurang dari 2.000 yuan di buku. Tapi kamu menukar 2.000 yuan itu untuk 2 jam berbicara di telepon denganku. Aku masih ingat kejadian ini dengan jelas. Percaya atau tidak, aku masih ingat isi percakapan kita. Aku ingat Bahwa aku kemudian mengubahnya menjadi 3 ide kreatif. Dan menjualnya ke perusahaan telepon dan 2 perusahaan keuangan. itu menyembuhkan rasa sakit karena mimpiku tidak terwujud. Dan ternyata cukup baik. Itu membantu memulihkan banyak reputasi untuk perusahaan. Apakah kamu sudah memberitahu klienmu tentang asal-usul usaha ini? Ya, aku hanya bilang pada mereka bahwa ketakutan menginspirasi imajinasiku. Apakah kamu masih takut sekarang? Apa yang kamu takutkan? Rasa takut kehilangan segalanya lagi. Aku merasakannya setiap hari. Kalau tidak, aku tidak akan bangun tepat waktu. Tapi kamu tidak meneleponku seperti dulu. Kamu punya hidupmu sendiri. Aku tidak ingin mengganggu. Terlalu banyak. Kenapa dulu kamu tidak takut menggangguku? Ketika bisnis gagal, aku merasa seperti tidak ada di dunia ini. Seperti penonton yang tidak relevan. Aku hanya bisa melihat orang lain menjalani hidup mereka, tidak berdaya dan takut tidak pada tempatnya. Tapi aku pikir kamu punya kualitas khusus. Dan dalam beberapa hal kamu seharusnya bisa memahami perasaanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku masih bersedia berada di sisimu ketika kamu berada di masa yang paling sulit. Corny. Kenapa kamu di sini? Kamu bekerja di sebelah. Aku pikir tempat yang kamu sebutkan kemarin mungkin di sini. Kemudian aku masuk dan melihat. Itu wow, kamu sangat pintar ini. Lukisan yang sangat bagus. Kamu bilang padaku ketika kamu bilang itu hari itu. Aku pikir itu tempat kecil yang kumuh. Ini sangat bagus, ini sebuah merek. Lihat lingkungan kerja ini sangat bagus. Tidak apa-apa, oh. Persyaratannya terlalu tinggi. Apa yang tidak apa-apa? Ini sangat bagus, oke. Aku akan mengerjakan itu dulu dan mencari yang cocok. Aku bilang padamu, seharusnya begitu kan? Kerjakan dulu dan hasilkan uang dulu, ini benar-benar. Benar kan? Hahaha, lihat Xiao Ke. Seharusnya juga seperti kamu bercita-cita tinggi dan membuang begitu banyak waktu. Kan? Kamu harus melakukannya dengan cara ini dulu. Xiao Ke, maka kamu perlu level yang lebih tinggi. Oke? Lingkungan kerjanya sangat bagus. Tidak apa-apa, oh. Persyaratannya terlalu tinggi. APA maksudnya dengan tidak APA. Sangat bagus, sangat bagus. Aku akan mengerjakannya dulu dan mencari yang cocok. Aku bilang padamu, beginilah. Seharusnya kan? Kerjakan dulu dan cari uang dulu, ini benar-benar. Benar kan? Hahaha, kamu lihat Xiao Ke juga harus seperti kamu bercita-cita tinggi. Dan menyanyiakan banyak waktu. Kan? Kamu harus melakukannya seperti ini dulu. Xiao Ke, lalu kamu butuh level yang lebih tinggi, oke? Ibu, ini lumayan bagus. Ini apa? Ini pelembab. Oh Bu, ini bagus. Ini tidak cocok untuk anak gadis. Aku ingin yang baik untuk anak kecil. Kalau kamu bisa benar-benar memakainya seperti anak kecil, aku harus berterima kasih. Oke, seperti ini. Hahaha, oke. Aku rasa ini belum cukup, tidak. Lihat apa lagi? Oh Bu, ini juga bagus. Ini oke, hampir selesai. Kali ini, ayo bayar. Di mana? Itu? Oh Bu, tunggu sebentar, tunggu. Sebentar, aku di rumah seharian dan telepon terus berdering. Begitu, mengganggu siapa ini? Halo, siapa ini? Mei Ling. Maafkan aku. Kapan kamu pulang? Oh Bu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Katamu kamu akan menjemputku di bandara. Kamu sangat mengganggu kamu. Orang yang begitu baik, kenapa kamu bersikap terlalu sopan? Kamu di mana? Tempat yang lama kan? Lalu aku akan langsung datang untuk bergabung denganmu. Oh Bu, lihatin aku. Merindukanmu sekali. Oke, telepon tutup. Seperti itu saja. Sahabat lamaku sudah kembali, dia sudah pergi di negara untuk 2 bulan. Oh Mom, I miss me so. Banyak, hahaha, oke. Ayo beli keduanya, baik Belum membayar untuk itu. Cepat. Hadiah ini untuk Anda. Dari San Francisco, mengapa? Anda ingin uang lagi? Kami
Tidak memerlukan hubungan jenis ini. Anda selalu membawa saya sesuatu duyu. Suka ini? Kali ini oli wajah, Kak. Jangan sungkan. Terakhir kali Anda memberi bahwa Anda bilang itu minyak wajah, tapi ternyata pembersih wajah. Kurang tahu juga kata-kata bahasa Inggris, jadi saya hanya memakainya. Oh, Huhaha. Anda bilang Anda adalah luar biasa. Anda bisa tinggal di luar negeri untuk jangka waktu yang lama, tanpa menyebut sebuah kata bahasa Inggris. APA susah? Sangat kesepian ya? Ini, tenang tapi Anda tidak memiliki teman. Anda tinggal di rumah sepanjang hari. Ini seperti penjara. Apakah Anda tahu apa yang dikatakan saat ini? Mereka bilang ini negara luar negeri. Dengan pegunungan dan sungai yang indah tetapi kesepian sangat hidup di sini. Saya baru saja kembali dan mendengar bahwa Lau Chen akan mengajukan kekecewaan. Yang Lau Chen, yang berasal dari mantan departemen logistik kami. Dia sering memakai celana dengan satu kaki lebih panjang dari lainnya dan baju dengan kancing seperti ini. Dia udah mampir kan? Itu harus. Dia istrinya sedih dia. Yaitu dia. Dia menginginkan kiamat. Izinkan saya memberitahu Anda. Pesan teks Lau Chen di ponselnya. Semua penuh omong kosong kekacauan ini. Sangat menjijikkan. Istrinya. Lalu aku cek tagihan teleponnya. Dan ketahuan dia selingkuh. Dia chatting dengan selingkuhannya sampai subuh. Gimana sih? Itu bikin aku kaget setengah mati. Kalau kamu nggak bilang aku nggak bakal percaya. Sejujurnya dia itu. Orang itu melihat dia bisa selingkuh. Lau Deng, kamu itu orang baik. Sangat rendah hati dia keluar. Pagi dan pulang malam. Cuma mikirin kerjaan. Kamu akhirnya menikah dengan orang yang tepat. Haha ya? Iya, aku sangat yakin tentang ini. Aku 100% yakin sama Lau Deng kita. Beneran yakin. Iya hei. Ling. Aku kasih tahu ya. Kita salah ngelakuin sesuatu. Apa itu? Kita seharusnya nggak buru-buru mundur duluan. Oh ya kan? Aku juga merasa sangat kesal aku nggak ada kerjaan seharian. Kan kamu tahu, awalnya kita ngelakuin itu buat mereka kan? Kamu bilang kamu ngelakuin itu buat anakmu. Tapi dia malah kabur ke Amerika. Aku melayani mereka seharian. Tapi mereka masih bikin kesal, mereka selalu bilang, kamu nggak ada kerjaan kan kamu tahu. Kamu bilang kita bermaksud baik. Tapi pada akhirnya kan kamu tahu. Oh, anakku juga begitu. Dia mengeluh aku cerewet seharian. Kamu nggak bisa ngomong apa-apa yang kamu bilang. Kan kamu tahu. Aku sudah simpulkan dalam satu kalimat. Ketika seorang wanita nggak ada kerjaan, orang-orang akan bilang kamu ada kerjaan. Kan? Kamu bilang. Orang itu cek telepon dan ketahuan kan? Kenapa ya orang-orang sekarang kayak gini? Claire, ayo nonton episode Shanshandi. Jika kamu yang terpilih, apakah kamu menggenggam tangannya nanti? Kalau kamu berhasil menggenggam tangannya, kamu tidak akan pergi ke laut, Aidian. Kamu masih bisa tinggal di rumah kami. Ini bagus untuk jalan ini. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa duduk di sini? Haha sial. Kamu bisa menonton TV. Oke. Jadi kamu tidak perlu pada dia suka melakukan. Ini dengan tamu pria, lihatlah 24 gadis di atas panggung. Mana yang paling kamu sukai?
Lihatlah, lihatlah. Biarkan aku memilih yang membuat hatiku berdebar. Aku sudah menontonnya. Aku sudah menentukan apa yang dipikirkan 24 gadis. Tentang Liu Sugang, tolong pertimbangkan. Keju itu gadis ini. Tidak cantik bukan? Kamu tidak bisa meminta selebriti untuk Melakukan itu pada orang lain. Kamu tidak bisa terlihat seperti ini dan menakuti orang. Bibi, tonton dulu. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Hei, bagaimana kamu bisa tidak menonton acaramu? Aku sudah merekamnya. Bibi, aku tidak akan menontonnya dulu. kamu bisa menontonnya online kapan saja. Ini adalah rekaman. Apakah kamu melihatnya? Aku memilihmu pada pandangan pertama. Ini disebut takdir. Aku awalnya memanggang pizza dan membuat beberapa hidangan sampingan yang indah hari ini. Aku ingin mengundangmu untuk menonton acara bersama. Tidak peduli apa. Kesulitan yang aku hadapi, mereka tidak bisa menghentikanku untuk maju. Aku merasa pekerjaan yang berbeda dapat membawa kesegaran yang berbeda dalam hidupku. Aku percaya bahwa di masa depan, aku akan memberikan pasanganku kesegaran yang sama. Tian-Tian. Apa yang kamu lihat? Jika kamu adalah yang satu, tolong jangan ganggu aku. Hei nak, kenapa kamu melihat ini? Kembali dan kerjakan PRMU, oke? Baiklah. Aku pikir, kesegaran bukan berarti kesegaran yang dibawa oleh berganti pacar. Sebenarnya aku penuh dengan kesegaran untuk kehidupan tertentu. Hei, apa bedanya? Aku ingin tahu, apakah kamu punya waktu untuk datang ke Beijing akhir-akhir ini? Putrimu ingin melihatmu. Aku sangat sibuk belakangan ini, dan benar-benar tidak bisa pergi. Putrimu semakin jarang berbicara, mengapa tidak? Kamu datang dan menemaninya. Bukankah kamu sedang mencari tutor untuknya? Apakah ada yang cocok? Yah, dia tidak ingin tutor, dia menginginkan seorang ibu. Aku sedang menangani proyek di Shanghai sekarang dan akan memakan waktu setidaknya 3 bulan sebelum aku bisa kembali ke Beijing. Tapi aku tidak bisa tinggal selama beberapa hari. Aku masih harus kembali. Bagaimana dengan anak itu? Jika benar-benar tidak bisa, kamu bisa mencari waktu untuk mengirimnya ke Shanghai. Aku tidak punya waktu untuk datang jauh-jauh ke Shanghai. Tidak bisakah kamu mengambil cuti untuk putrimu? Oke, aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan meneleponmu setelah semuanya diatur. Oke dah. Dah. Apakah kamu bersedia menjadi yang pertamanya? Hei. Hal seperti itu, bagaimana bisa begitu sulit sudah keluar? Sejujurnya, aku tidak mengatakan itu tadi. Claire datang dan duduk di sebelahku dan tonton. Tidak, Bu, jangan ganggu aku ini. Sangat cantik bukan? Acara ini sangat populer sekarang. Aku pikir metode ini sangat bagus. Benar-benar bisa menemukan seseorang yang sangat baik dan luar biasa. Aku pikir kamu juga bisa mencobanya. Bu, jangan bercanda. Aku tidak akan kehilangan orang ini. Siapa? Yang harus aku kalahkan hanya orang yang luar biasa yang bisa naik. Jika kamu naik lagi, kamu pasti akan menjadi yang paling tampan di sini. Oh, ayolah. Aku bahkan lebih jelek dari yang lebih jelek yang kamu katakan tadi. Pasti suka Shenshan. Kamu bisa lihat bahwa dia tampak baik-baik saja. Pria malang ini, tak punya apa-apa dia. Tak punya rumah, tak punya mobil. Tak ada apa-apa. Tak ada fondasi materi. Cinta itu mustahil. Oh, Bu, itu cukup untuk membuat orang bahagia. Cinta adalah urusan masing-masing. Apakah kamu bahagia atau tidak, kamu tahu sendiri. Mengapa kamu khawatir soal aku dan mengkhawatirkan orang lain? Apa maksudmu? Mengapa kamu menghilang lagi setelah mendengar ini? Nonton TV. Kamu bilang aku peduli padamu lagi kan? Bagaimana aku berani mengatakannya? Dengarkan aku, Deng Xia, oke. Hari ini kita akan membahas topik ini. Kamu benar-benar harus jujur padaku. Apakah kamu masih berhubungan dengan Lu Chen itu? Aku percaya. Kenapa kamu kembali ke pertanyaan ini di belakangku? Bu, aku belum menghubunginya. Sejak kamu bilang kita tidak boleh saling berhubungan. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan padanya. Bukankah kamu mengenalnya? Lalu berikan nomor ponselmu. Apa kamu pikir aku tidak berani menelepon? Aku tanya dia apakah aku bisa membayar biaya panggilan jarak jauh? Berikan nomor ponselmu. Sejak kamu bilang kita tidak boleh saling berhubungan, aku sudah menghapus nomor ponselnya. Aku benar-benar tidak bisa mengingat nomornya. Apakah menurutmu aku bisa mencari cara untuk mencari nomor ponselnya? Kamu bicara omong kosong. Bukan aku, Bu. Aku tidak jago matematika. Kamu tahu aku tidak bisa mengingat angka-angka. Bisakah kamu tolong hapus nomor ponselnya? Aku benar-benar melakukannya. Aku tak pernah mengingat angka-angka. Aku bahkan tidak bisa mengingat nomormu. Aku bahkan tidak tahu nomormu jika kamu terus bicara omong kosong. Kamu nomor 6. Bu, lebih baik nonton TV. Kamu merasa tidak nyaman kalau tidak membuatku marah sehari. Dia, hei. Lagi ngomongin ini, alasan kenapa lampu tanggal 13 mati itu karena
Shanshan yang matiin lampu orang ini. Bukan bagus itu? Jangan pusingin orang lain. Jaga diri kamu aja. Aku tanya dia. Apa pendapatnya? Tentang dreams. Hei, lihat kamu. Bisa nggak kamu berhenti beli barang? Uangnya dipakai aja. Tante nggak tahan. Beli susu sama buah. Ah, jangan pilih-pilih. Jujur aja. Aku ada sesuatu mau dibahas sama kamu. Sepupu Xiao oke. Rumah Shanshan kayaknya bocor. Jadi dia harus tinggal sama kita beberapa hari. Kamu nggak apa-apa? Oh, tante kamu lihat. Aku yang bikin repot kamu. Aku akan pindah begitu gajian kali ini. Tante aku nggak bermaksud. Aku nggak buru-buru. Suruh kamu pergi beneran nggak mana. Zayok? Kamu? Di kamar kamu. Shanshan juga di sini. Xiao oke, gimana menurut kamu penampilan aku? Lumayan bagus. Tapi menurut aku cowok itu, apa namanya Gang, lumayan jujur. Kenapa kamu matiin lampunya? Aku rasa dia dan aku nggak cocok. Banyak ide kita yang beda. Ci udah balik. Nah, aku ada berita besar mau umumkan. Aku udah tahu. Kok Shanshan maaf. Minta kamu berbagi kamar sama aku. Nggak usah terlalu sopan. Nggak apa-apa gimana. Kalau aku bantu kamu bersih-bersih? Nggak. Aku cuma perlu lipat baju aja sebentar lagi. Selesai. Terima kasih. Ini cukup sederhana. Baju anak-anak ini pasti bukan milikmu, kan? Hahaha, baju anak-anak ini milikku. Gadis harus memperhatikan rutinitas sehari-hari mereka seperti merapikan rambut dan merias wajah. Tidak ada wanita jelek di dunia ini. Hanya ada wanita malas. Aku tidak suka berdandan. Jadi ini sudah cukup baik. Menyegarkan. Kesempatan selalu disediakan untuk mereka yang siap. Kalau suatu hari pangeran tampan memberimu kesempatan, jika kamu bertemu dengannya dan melihatmu memakai baju anak-anak, apakah hatimu akan tersentuh? Jika kamu tidak tertarik dengan tipe pria seperti pangeran tampan, lalu mengapa kamu masih berada di acara If You Are the One? Hei, apakah kamu berhasil? Kami baru saja membicarakan ini. Ada seorang pria yang sangat bisa diandalkan. Kan? Apa pekerjaan pria itu? Dia memiliki banyak pekerjaan kan? Dia mengantar susu koran, mengantar paket dan juga seorang tukang ledeng. Dia memiliki begitu banyak profesi. Bagaimana Shanshan bisa bersamanya? Mengapa dia tidak bisa diandalkan? Dia selalu mengandalkan tenaganya sendiri kan? Lebih baik daripada mereka yang tidak punya uang tetapi suka pamerkan? Bagaimana Shanshan bisa hidup bersamanya di masa depan, jika seorang pria tidak memiliki pekerjaan yang layak? Setiap orang memiliki definisi yang berbeda tentang bisa diandalkan. Tidak berarti bisa diandalkan hanya karena dia kaya. Lebih baik mencari pria kaya untuk menikmati hidup daripada mencari pria miskin yang tidak bisa diandalkan. Ya? Pria seperti apa yang ingin kamu temukan? Untukku, aku lebih suka tipe yang stabil dan dewasa. Dia harus jujur, tidak berbohong padaku, tidak berpura-pura, dan percaya diri, serta termotivasi. Menurutku pria seperti itu layak untuk dicintai. Ini terlalu ideal. Banyak hal baik yang jatuh ke kepalamu. Bisakah kamu menurunkan standarmu? Sebenarnya memiliki rumah mobil, karir yang sukses, tidak punya anak, tidak khawatir tentang makanan dan pakaian. Sudah cukup. Kurasa kamu seperti menulis laporan integritas untuk bank. Pria berusia 30-an yang masih belum punya mobil layak. Menurutmu orang seperti itu tidak punya masalah dengan kemampuannya. Tapi menilai kemampuan seseorang bukan cuma soal penampilan. Bukan soal ini atau itu yang harus kamu lihat adalah jiwa. Minum angin barat laut setiap hari. Mampu? Tapi beberapa angin barat laut sangat mulia. Dan beberapa mewah yang sok dan rendah. Wei Shanshan sebagai sepupu Xiao Oke kamu mengarahkannya ke jebakan dengan mendidiknya seperti ini. Sebagai teman baik Xiao Oke, kamu selalu menyebarkan hal-hal itu Direktur MU. Apa maksudmu? Apa kamu ingin Xiao Oke kami mencari orang kaya? Apa salahnya mencari orang kaya? Kamu harus punya modal untuk mencari orang kaya. Tidak sekotor yang kamu pikirkan. Jika aku bisa mencari orang kaya, aku harus melihat orangnya, bukan sembarang orang. Orang kaya, tapi tidak semua orang bisa menemukannya. Kenapa kita sampai ke topik mencari orang kaya? Ya, aku mau mandi. Xiao Oke, aku benar-benar tidak bisa berkomunikasi denganmu, saudariku. Kalau tidak, kamu bisa tidur denganku malam ini. Lalu, kamu tidak perlu bekerja setiap hari. Sangat merepotkan. Kalian berdua tidak akan bertengkar. Tidak kami. Semuanya sudah dewasa. Jangan khawatir apa aku lebih tua darinya. Aku biarkan dia pergi. Hei, bantu aku gantung ini, oke?
Tuan Zheng kamu. Sudah beberapa malam tidak tidur. Bos Zhao, kamu tidak muda lagi. Kamu punya tempatmu. Di dunia kamu tidak harus bangun subuh setiap hari. Oh, kamu bangun lebih pagi dari ayam jago. Berani aku tidur. Aku tidak ingin bangun begitu pagi. Tapi aku bilang ke sekretarimu bahwa kamu punya rencana makan siang dan makan malam untuk 2 minggu ke depan. Jadi saya hanya bisa ikut saja. Saya datang untuk melihat-lihat. Bagaimana kalau saya sarapan? Denganmu jangan repot-repot dengan hal yang tidak berguna itu. Kalau kamu ingin mentraktir saya, makan apakah perlu memanggil sekretaris? Saya ada rapat besok, hei. Siniwa orang sedang dengan saya, kenapa kamu tidak datang? Ya sudah, saya lupakan saja urusanku Shui Liu Xiang itu. Saya datang ke MU untuk membicarakan sesuatu yang serius. Katakan apa yang kamu suka dari saya. Kamu punya beberapa papan iklan yang belum dipakai, kan? Saya ingin membawanya untukmu. Kamu cukup baik. Baik, biarkan Xiao Liu mengambilnya. Untukmu, katakan padanya yang mana yang kamu suka, Saya katakan ingin padanya. papan iklan di kedua sisi jalan bandara. Menurutmu, apakah papan iklan itu bisa dibiarkan tidak terpakai? Saya sudah menjualnya sejak lama. Tapi saya masih belum punya uangnya. Apa maksudmu, sebutkan saja. Harganya. Ini bukan masalah harga. Saya sudah berjanji, bagaimana bisa saya ingkar? Biar saya jujur saja, kalau saya tidak sedang terdesak, saya tidak akan datang ke sini untuk meminta ini padamu. Kliennya secara khusus meminta kartu-kartu itu. Kalau tidak, Dia tidak akan memberikan pesanan pada saya, jadi bagaimana saya bisa memintanya? ini baru pertama kalinya, dan tidak akan terjadi. Lagi masuk. Xiaoke Pak Su. Departemen Eksekusi sedang menunggu rencana ini. Pak Chen sedang keluar sekarang. Bisakah kamu menandatanganinya? Kalau tidak, itu akan menunda kemajuan. Rencana ini tidak bisa dilakukan dengan cara ini. Masih banyak detail yang perlu dibahas lagi, bagaimana kalau ini? Taruh saja di sini. Dan saya akan langsung memberikannya pada mereka setelah saya Terima kasih, menandatanganinya. Pak Su. Xiaoke. Bagaimana pekerjaanmu? Ada kesulitan? Tidak cukup baik. Aku akan mengajarkanmu trik. Aku tidak akan memberitahu orang lain. Kamu perlu mentransfer tanggung jawab kerja dengan tepat. Jangan mengambil semua kesalahan pada dirimu sendiri. Sebenarnya itu bukan apa-apa. Bagiku itu hanya latihan yang baik. Hei Xiaoke. Aku melihat kamu tidak terlihat baik belakangan ini. Dan kamu memiliki lingkaran hitam di bawah mata. Gadis-gadis jangan terlalu sering begadang. Itu tidak baik untuk kulitmu. Baiklah. Aku punya sekantong teh goji berry dan kurma merah di sini. Kamu bisa merendamnya dalam air itu sangat efektif. Terima kasih, Tuan Su. Baiklah, aku akan keluar dulu, oke. Bagaimana dengan keterampilan basket Tuan Shao? Mereka sangat baik sekarang. Apakah kamu berencana untuk menggunakan musim semi kedua ini di lapangan? Hahaha. Aku tidak membual padamu. Di antara semua lapangan profesional di Beijing, aku tidak berani bahwa tidak banyak amatir yang bisa mengalahkanku. Hahaha, mari kita mainkan sesuatu yang lain. Ini membosankan, oke. Kamu bilang apa yang harus dimainkan? Dan kamu tahu apa yang aku inginkan. Jika aku menang, tolong pikirkan untukku. Oh, bukankah kita sudah setuju tentang ini? Ini sudah selesai, mengapa kamu di sini lagi? Pikirkan lagi. Apakah kamu pikir itu pantas dilakukan di depan semua orang? Bukan itu yang aku maksud. Tapi aku benar-benar harus. Memiliki hal itu, aku Kepadamu, tidak bisa kamu tidak memberikannya. meminta aku untuk memberikannya padamu sekarang. Tolong pikirkan untukku. Kita semua teman. Kamu membuatku menyinggung orang. Itu masalah ini selesai. Aku minta maaf padamu. Mengapa kamu menjadi seperti wanita sekarang? Aku sedang menunggu sesuatu, bantu aku. Hai Chao, apakah masalah ini bisa dilakukan atau tidak adalah hal kecil? Jangan kehilangan aku. Bibi, aku pikir yang ini sangat cocok. Aku sudah melihatnya sebelumnya. Cantik kan, sangat cantik. Membosankan. Ada apa? Ayo cari tempat. Bibi akan mentraktirmu makan. Aku ada sesuatu untuk diceritakan. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu mengerti? Kita harus punya rasa malu. Ok, apa yang aku berutang padamu? Tolong bantu aku dan
Aku akan berutang seumur hidup jika Kamu tidak keberatan dipermalukan oleh sebuah bantuan. Biarkan semua orang menilainya. Bagaimana aku bisa menangani ini untukmu? Ini hanya beberapa tanda dekat bandara, bukan? Hai Chao, kamu tidak menunggu uang ini untuk menyelamatkan nyawaku. Mr. Zhao, berikan saja pada Hai Chao. Bantu Sir Raymer, bukan ITU. Mr. Zhao tidak ingin membantu, tapi masalahnya kedua belah pihak adalah teman. Mr. Zhao sudah berjanji pada Yang lain. Chao, ayo duduk. Perusahaan 4A di sana. Hanya tinggal satu pesanan dari kematian. Hai Chao, bukankah dia menunggu penyelamatan? Penyelamatan apa? Penyelamatan? Kamu sangat tidak tahu malu. Kamu bilang kamu seorang pria Sudah yang kehilangan nyawanya. Kenapa kamu perlu muka? Kamu masih bersemangat. Karena dua tanda ini. Apa kamu peduli? Bagaimana kamu bisa benar-benar bertahan? Beritahu aku. Apa yang harus aku lakukan? Bawa anggurnya, Lau Shao, lupakan. Bawa botol lain. Kita teman. Kenapa repot-repot? Lau. Zhao Hai Chao. Jangan mempertaruhkan nyawa kita. Tidak perlu minum kedua botol sekaligus. Kontrak itu milikmu kamu. Perni, bawa kontraknya ke sini, dan aku akan meminumnya, Xiao San. Bawa kontraknya. Aku tidak sedang menindasmu. Siniwa, orang di sini adalah seksi. Pikirkan baik-baik. Siapa di antara kita yang akan menyesal? Siapapun cucu sialan itu. Lupakan untuk bergaul di lingkaran ini. Mulai sekarang. Hai Chao. Lau Shao hampir. Waktunya jangan biarkan sesuatu benar-benar terjadi setelah kamu selesai minum tanda tangani. Kak Chao. Tunggu. Kak Chao hei. Ada APA. Dengan kalian berdua, bagaimana? Kalian bisa membuat orang minum sebanyak itu. Bibi sudah kenyang dan sudah selesai makan. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Apa yang terjadi? Sejujurnya, semakin aku memikirkannya, semakin masuk akal apa yang kamu ingatkan pada Bibi hari itu. Apa yang terjadi? Bibi, apakah kamu benar-benar mencetak catatan panggilan paman? Bukan aku tidak percaya pada pamanmu. Tapi aku tidak bisa percaya pada goblin-goblin kecil itu. Jangan gugup. Mari kita mengambil tindakan pencegahan. Tidak ada yang salah, itu lebih baik. Jika ada sesuatu yang salah, kita bisa memotongnya di akarnya. Kamu dan paman sudah hidup bersama selama lebih dari 20 tahun. Kamu seharusnya mengerti dia. Dan aku pikir paman memperlakukanmu dengan sangat baik. Jangan merasa tidak aman. Sejujurnya aku benar-benar tidak merasa tidak aman ketika aku memikirkannya dengan seksama. Ada beberapa petunjuk. Jadi orang yang kamu bicarakan ini sangat berantakan dan ceroboh. Dia memakai baju yang sama selama 10 hari atau setengah bulan tanpa menggantinya. Dia berdandan setiap beberapa hari. Dan bahkan membeli beberapa kemeja untuk dipakai hari itu. Ini sama sekali tidak mungkin sebelumnya. Mengapa? Aku berpikir kepada siapa dia menunjukkannya. Dan mengapa dia semakin sedikit berbicara denganku? Kepada siapa dia mengatakan semua kata-katanya? Aku tidak bisa tidur nyenyak dan aku memiliki terlalu banyak kerutan. Apa yang kamu katakan membuatku berkeringat dingin. Jangan menakutiku, aku ini bukan. Aku ini bukan cari masalah. Tidak, kamu jangan takut. Kamu tidak cari masalah. Kamu membantu tantemu. Kamu menyelamatkanku, bukankah aku tahu? Dalamkah kamu dengar apa yang orang lain katakan? Jika seorang perempuan tidak punya malu, sebagian besar pria tidak bisa menanganinya. Masalahnya pamannya bukan pria biasa. Tentu saja dia berharap dia tidak. Bukankah itu lebih baik? Tapi bagaimana jika dia? Bagaimana jika sesuatu terjadi? Kita tidak bisa ceroboh. Kita
Harus menyelidiki sampai tuntas. Jangan pikirkan hal lain dulu. Bantu tantemu, dan lihat betapa menakutkannya itu. Lihat, Ada, masalah? Lihat ada banyak panggilan dari nomor tertentu. Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya? Kamu punya masalah. Lihat dengan siapa. Kamu berbicara seberapa banyak. Kamu berbicara dan berapa banyak panggilan telepon. Yang kamu lakukan, kamu pasti menelepon siang hari dari Senin sampai Jumat. Kon? Kenapa? Aku bekerja siang hari dan tidak punya waktu. Aku tidak berani menelepon saat pulang malam. Kamu juga tidak bisa menelepon di hari Sabtu dan Minggu. Ya, kami menelepon siang hari dan mengobrol tante. Kami berbicara selama setengah jam. Jadi Shenhua, aku harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Tante, bagaimana kamu bisa menyelidikinya? Kamu tidak tahu nama belakang atau nama depan. Kamu tidak bisa membuka identitasmu dengan menelepon. Jangan membangunkan. Musuh Tuan. Silahkan bayar atau aku bisa. Melakukannya itu tidak akan berhasil. Hari ini aku yang mentraktirmu. Terima kasih. Bagaimana? Berapa harganya? Ya Tuhan. Kenapa mahal banget? Ini kesepakatan sekali saja kan kamu? Tidak perlu datang lagi ini. Sangat menarik. Jika merasa tidak enak badan, tolong beritahu kami segera. Halo. Kenapa baru jawab telepon tadi? Ada apa denganmu? Dan kamu tidak ada di kantor seharian. Ada apa dengan? MU tidak ada apa-apa. Aku sudah menurunkan papan reklame itu. Kamu benar-benar luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Mari kita bicarakan. Saat ada waktu sulit dijelaskan. Apakah kamu sakit? Kenapa suaramu terdengar agak aneh? Ya, tidak ada apa-apa. Aku hanya kurang istirahat. Tidur nyenyak semalam akan baik-baik saja. Kalau begitu aku akan datang menemui kamu sekarang. Oh. Tidak. Aku akan meminta mereka mengirimkan salinan kontrak padamu. Sudah lama tertunda. Aku kira aku adalah penipu. Tidakkah kamu punya nomor teleponku? Telepon saja aku. Tidakkah kamu punya nomor kartuku? Telepon saja, aku sudah terlambat untuk menyelesaikannya. Menelponmu langsung membuatku terlihat tidak romantis. Kamu pasti berpikir aku sangat membosankan. Sebenarnya aku tidak membutuhkan uang sedikit ini. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Bagaimana kalau kita makan bersama? Aku baru saja menyelamatkan perusahaan ini dan hampir kehilangan nyawaku. Saat membuka mataku, aku benar-benar ingin membalasmu. Hei, aku sedang bekerja. Aku tidak akan bicara denganmu. Lagi kita harus bertemu juga. Aku akan transfer uangnya padamu. Oh, kamu tidak bisa mentransfer semuanya ke kartuku. Kenapa? Ada banyak hal. Apakah kamu takut bertemu denganku? Kamu takut tidak bisa mengendalikan emosimu setelah bertemu denganku dan merusak aturan 3 bulan. Bukan kamu yang melanggarnya. Apa pendapatmu? Hei, apa pendapatmu? Nanti aku kirimkan alamatnya. Oke. Sudah dah. Sayang, apa pintu bisa dibuka hari ini? Bisa kita ada kelas hari ini? Di mana itu? Mas, kamu sedang apa? Melakukan. Hei, pergi makan dengan orang lain itu tidak. Baik di sini. Dokter bilang kamu harus tinggal di rumah sakit untuk observasi selama 3 hari. Dan hanya boleh makan makanan cair. Lalu ganti minum teh.
Pokoknya kamu harus makan makanan ini bukankah? Dokter bilang kamu harus tinggal di rumah sakit untuk infus untuk nutrisi. Kamu akan mengalami perforasi lambung yang akan merepotkan. Jangan dengarkan mereka. Cepat bayar tagihan dan mari kita pergi. Mas Chow, kalau ada masalah bilang saja padaku dan... Halo, siapa kamu? Aku Xiao. Hu ya? Halo Hu. Oh, sudah lama sekali sejak kita terakhir bertemu. Kamu pasti tidak ingat. Tapi aku ingat kita bertemu di tempat itu waktu itu. Ya itu. Kamu sedang apa sekarang? Sibuk dengan apa? Masih membuat obat ya? Membuat obat, aku ingat itu. Ya begitu saja. Aku tahu itu.